Terus sekitar 2 minggu yang lalu itu saya mengamalkan, batin saya benar-benar hampir nggak kuat. Itu dibilang nyata, ya nyata, dibilang nggak nyata, ya benar-benar kelihatan. Iya. Itu yang pertama. Yang 6 itu pakai sorban putih, yang 1 pakai sorban hijau. Tapi wallahu alam bener apa enggaknya, karena saya yakin dan saya juga Iya. suka banget dengan yang namanya sholawat suri ala nabi. Siap. Nah, ketenangan itu hanya bisa didapatkan ketika diri kita benar-benar lillah billah. Lillah billah karena Allah. Jadi hidup ini semangat kersane Gusti Allah. Kersane Gusti Allah. Yang penting kita ini berusaha dan sudah beribadah dengan maksimal. Nanti hasilnya kita pasrahkan saja kepada Allah. Saya nggak pernah repot kok dengan hidup saya. Saya jadi tukang rosok, saya nikmati. Saya jadi tukang rosok, saya tanggung jawab dengan pekerjaan saya. Ya alhamdulillah sukses. Setelah sukses sudah dipegang anak-anak, saya sudah nggak kerja, sudah dapat hasil. Saya ada orang minta tolong, ya saya bantu dengan sepenuh hati saya. Sepenuh hati saya bantu. Tapi saya juga manut kersane Gusti Allah. Saya bisanya bismillah, ya saya bismillah. Saya bisa Al-Fatihah, ya baca Al-Fatihah. Alhamdulillah ya sukses juga gitu. Ya sudah saya nikmati. Makanya hidup itu harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Itu netepi urip. Kalau kita mau kersane Gusti Allah enak kok, punya istri cerewet. Berarti di kita itu diminta untuk lebih bersabar jadi suami. Kalau orang nggak mau kersane Gusti Allah, punya istri cerewet, bingung, susah gitu, hidupnya susah. Dia hidup hujan, dia pengen terang, nanti terang dia pengen hujan, nanti hidup di dataran dia pengen di pegunungan dia pengen di lautan. Selama hidupnya bingung terus begitu, sehingga nggak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya. Siap. Untuk diameter Diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M. Dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Alhamdulillah. Saya ngikuti dari mana? Sukabumi, Jawa Barat. Makanya jawabnya agak karena apa? Istri saya juga orang Jawa Barat. Saya asli Parung Budak yang dekat Gunung Salak itu. Mantap. Pernah naik ke Gunung Salak belum? Pernah. Saya dulu 3 bulan di sana. Kalau istri saya orang Gresik, Banten. Makanya KTP saya itu
Tangerang karena saya lama di Tangerang. Nggih, mangga. Ini Gus, Siap. dulu kan saya udah pernah ke sini. Antar mertua ibunya ini kan sakit dulu. Siap. Nah udah itu alhamdulillah sembuh, tapi jarak beberapa bulan kemudian diambil sama yang maha kuasa, sama Allah, meninggal. Nah ini tetap saya jalanin yang dari Padepokan, Siap. sekitar hampir 7 bulan saya jalanin. Terus sekitar 2 minggu yang lalu itu saya mengamalkan, batin saya benar-benar hampir nggak kuat. Itu dibilang nyata, ya nyata, dibilang nggak nyata, ya benar-benar kelihatan. Iya. Itu yang pertama, yang 6 itu pakai sorban putih, yang 1 pakai sorban hijau. Tapi wallahu alam bener apa enggaknya, karena saya yakin dan saya juga Iya. suka banget dengan yang namanya sholawat siri ala nabi. Siap. Saya terus mengamalkan di setiap kali saya ada masalah, ada problema apapun, sedikit demi sedikit permasalahan saya alhamdulillah. Tujuan saya kesini silaturahmi. Keduanya yaitu pengen yang tadi saya sampaikan, apakah itu memang benar dari silsilah yang ada di sini, karena saya juga keturunan NU, senang dengan sholawat sama apa namanya tawasul Gus. Iya. Nah mudah-mudahan dengan silaturahmi ini saya malam ini dari Wonogiri tadi jam 6 pagi sampai sini jam 11 dengan niat lillahi ta'ala silaturahmi, semoga emang ini jalan buat saya dan keluarga. Pas tadi malam sekitar jam 3 Ibu saya tidur itu wallahu alam juga Gus Samsudin datang ke saya, kapan panjenengan silaturahmi lagi pada Padepokan. Tanya tadi jam 6 saya langsung datang ke sini. Itu aja sih Gus maksud dan tujuan saya. Jadi untuk masalah penyakit dan yang alhamdulillah saya nggak ada keluhan. Insyaallah. Intinya kita insyaallah tersambung secara batin. Itulah pentingnya sanad. Pentingnya sanad ketika kita menyambungkan sanad walaupun tidak bertemu setiap hari secara zahir, tetapi secara batin bisa bertemu, termasuk dengan guru-guru saya. Maksud dengan guru-guru saya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi terus diamalkan dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya kalau dengan bisa lebih peka lagi, saat ini pun tercium bau yang berbeda. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Maaf Gus, Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar. Salli wa sallim. Jadi saya pun bisa merasakan seperti ini Gus. Keberkahan dari sholawat murid yang sering saya amalkan. Benar luar biasa. Karena saya juga termasuk penggemar dari YouTube beliau. Mungkin teman-teman saya juga sering saya suruh subscribe seperti itu lah intinya. Karena emang dengan mahabbah cinta saya, walaupun kita belum pernah ketemu langsung seperti ini, ya alhamdulillah mungkin dengan keberkahan sholat itu alhamdulillah saya bisa dipertemukan di malam ini. Semoga ini menjadi jalan titik terang saya, semoga ke depan bisa lebih baik. Amin. Yang lebih penting lagi, saya minta jenengan untuk lebih mengenal tentang jati diri supaya bisa menempatkan diri. Dan ketika kita bisa mengenal jati diri, maka diri kita akan mudah untuk mengendalikan diri. Tidak mudah dikendalikan oleh lawamah, subhiyah, amarah maupun mutmainah. Karena ketika kita bisa mengenal jati diri, secara otomatis kita nanti bisa mengendalikan diri, bisa lebih sabar, tidak mudah terhasut, tidak mudah dikendalikan oleh amarah, tidak mudah dikendalikan oleh kesusahan maupun kesenangan. Intinya ya
hidupnya akan lebih tenang. Nah, ketenangan itu hanya bisa didapatkan ketika diri kita benar-benar lillah billah karena Allah. Jadi hidup ini semangat kersane Gusti Allah, semangat kersane Gusti Allah lah. Yang penting kita ini berusaha dan sudah beribadah dengan maksimal. Nanti hasilnya kita pasrahkan saja kepada Allah. Dan sampai datang ke sini pun juga bukan sesuatu hal yang kebetulan, karena saya pun juga sudah menyiapkan sesuatu. Nanti dengan amalkan yang saya minta untuk punya pengendalian diri supaya bisa mengendalikan diri, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terlalu susah, tidak mudah terlalu senang. Itu nanti yang akan membuat rumah tangga harmonis. Kalau rumah tangganya harmonis, pasti nanti rezekinya lancar. Amin. Rezekinya lancar, badannya sehat, semua yang dilakukan pun nikmat gitu. Makanya ketika hati kita tenang, pasti kita nggak gampang marah. Kalau nggak gampang marah, rumah tangga kita pasti harmonis. Kalau rumah tangga kita harmonis, nanti badan kita sehat, rezekinya lancar. Amin ya Allah. Dan yang paling penting hidup itu cuma itu saja. Kalaupun punya harta banyak, punya mobil, punya apa, tapi kalau tiap hari bertengkar, mana ada ketenangannya, mana ada kebahagiaan. Orang bahagia itu kalau hatinya tenang, pikirannya senang, punya apapun ya disyukuri. Percuma punya apapun, punya istri cantik kalau tiap hari bertengkar nggak ada gunanya. Punya rumah bagus kalau tiap hari bertengkar nggak ada gunanya. Punya mobil banyak tiap hari bertengkar nggak ada gunanya. Banyak orang-orang yang mencari kesenangan itu dengan cara maksiat. Kenapa? Tidak bisa merasakan nikmatnya taat. Kalau seseorang nggak bisa merasakan nikmatnya taat, pasti larinya ke maksiat, pasti. Dan sebab itu sebenarnya hiburan malam itu kan yang datang itu orang senang apa orang susah? Mungkin yang banyak yang jawab itu orang senang, orang susah. Kalau dia senang nggak mungkin datang ke tempat hiburan malam. Dia itu susah mencari hiburan. Karena apa? Di rumahnya nggak ada kesenangan di situ, nggak ada kesenangan. Makanya dia mencari kesenangan di luar. Coba kalau hatinya tenang, pikirannya senang di rumah, nggak mungkin dia cari kesenangan di luar. Makanya yang paling penting hidup itu tenang, senang, disyukuri. Makanya saya nggak pernah repot kok dengan hidup saya itu. Saya jadi tukang rosok, saya nikmati. Saya jadi tukang rosok, saya tanggung jawab dengan pekerjaan saya. Ya alhamdulillah sukses. Setelah sukses, sudah dipegang anak-anak, saya sudah nggak kerja, sudah dapat hasil. Saya ada orang minta tolong, ya saya bantu dengan sepenuh hati saya. Sepenuh hati saya bantu. Tapi saya juga manut kersane Gusti Allah. Saya bisanya bismillah, ya saya bismillah. Saya bisa Al-Fatihah, ya baca Al-Fatihah. Alhamdulillah ya sukses juga gitu. Ya sudah saya nikmati. Makanya hidup itu harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Kudu netepi urip. Kalau kita manut kersane Gusti Allah enak kok. Punya istri cerewet, oh berarti di kita itu diminta untuk lebih bersabar jadi suami. Kalau orang nggak manut kersane Gusti Allah, punya istri cerewet, bingung, susah gitu, hidupnya susah. Susah, dia hidup hujan, dia pengen terang, nanti terang, dia pengen hujan, nanti hidup di dataran, dia pengen di pegunungan dia pengen di lautan. Selama hidupnya bingung terus begitu, sehingga nggak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Tapi kalau orang tenang, netapi hidup tanggung jawab, tidak akan seperti itu. Punya anak cerewet, punya anak banyak, rewel 5, ya disyukuri, senang. Karena berpikir apa? Banyak orang yang pengen punya anak nggak bisa punya anak. Lah sudah punya anak, disyukuri. Dan kalau orang yang nggak bersyukur, nggak bisa netepi udah punya anak 5 gitu, bingung, susah. Anaknya begini susah, begini susah. Kenapa nggak pernah bersyukur dia? Ya sebenarnya ilmu itu adalah nur cahaya. Ilmu itu cahaya, penerang, supaya kita itu tahu tujuannya hidup. Ilmu itu supaya kita itu tahu tujuannya hidup. Kalau orang tahu tujuannya hidup, nggak akan bingung. Sampean ke Blitar sudah tahu tujuannya di Blitar, di jalan ya santai-santai saja. Tapi kalau nggak tahu tujuannya hidup, malah bingung dewi, kubat gabit rono rene gitu, susah hidupnya. Ya banyak orang yang seperti itu, punya harta banyak, istri cantik, badan sehat, masih susah, gelisah, gini, nggak bisa netepi hidup. Makanya orang itu kalau bisa mencari ilmu, menemukan ilmu itu untuk supaya hatinya tenang, nggak gampang gubuan gitu loh. Nggak gampang. Saya itu kalau jadi orang gubuan mungkin sudah selesai dari dulu. Baru bikin pondok sudah katanya
tukang tipu katanya nanti tutup 1 bulan, paling bertahan 2 bulan. Saya manut, saya santai aja. Saya santai saja. Kenapa malah kesannya Gusti Allah kok gitu? Nyatanya ya malah tambah rame, tambah jaya ya. Sama kalau kita main bola, kalau kita fokus pada permainan kita, mau penonton kan tugasnya kan cuma 2, nyacat sama nyocot orang itu yang lihat itu. Lah orang yang lihat mau nyacat mau nyocot itu kita fokus aja sama tujuan kita itu loh. Tujuan kita itu apa gitu, tujuan hidup itu nolong orang, sudah selesai. Orang mau bilang kayak gimana, no problem. Ya tugas kamu kan penonton, kamu cuma nyatat sama nyocot. Ya kita yang main perannya ini kan, ya penting jalannya aja. Nah ini nanti mbaknya juga ada yang diamalkan. Pokoknya yang penting nanti saya kasih amalan, tolong diamalkan dengan istiqomah. Saya juga sudah menyiapkan sesuatu memang untuk panjenengan. Dan nanti apa yang saya berikan panjenengan itu, saya harapkan cuma satu sebenarnya, hanya supaya hidup panjenengan itu tenang, rumah tangganya harmonis. Amin. Kalau rumah tangganya harmonis, pasti nanti rezekinya lancar, badannya sehat. Amin. Itu yang saya harapkan cuma itu saja. Selain itu tidak ada saya. Amin. Saya minta sekarang jenengan untuk mandi dulu. Setelah mandi nanti diruqyah, diterapi, nanti saya berikan sesuatu amalan untuk panjenengan. Amin. Sehat ya.